wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Senin 28 Desember 2020 akan dibuka dengan register perkara nomor 033-BTG-2020-PA-RL akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna kelancaran sidang pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Rejang Lebong kelas 1A yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL antara saudari Arnita Muhammad binti Muhammad sebagai penggugat dan saudara Abdi Wijaya bin Ibrahim Soleh sebagai tergugat pada hari Senin 28 Desember 2020 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Silakan memanggil saudara tergugat dan saudari penggugat agar dapat masuk ke dalam ruang persidangan. Kepada petugas khusus untuk memanggil tergugat dan penggugat. Perkara nomor 033-2021-PA-RL antara Arnita Nurrohma sebagai penggugat dan Abdi Wijaya sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudari tergugat? Apakah Anda dalam keadaan sehat pada hari ini? Sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara penggugat, apakah Anda sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan saya siap mengikuti sidang. Untuk saudari penggugat, apakah pada sesi tanya jawab kali ini akan dilakukan oleh kuasa hukum Anda atau Anda akan menjawab sendiri? Akan dilakukan oleh Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1 untuk membacakan hasil sidang mediasi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 yang lalu. Pada yang hormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 033-2021-PA-RL di Pengadilan Agama Rejang Lebong dengan hormat bersama ini kami selaku mediator dalam perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL. Pemberitahuan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan. Demikian tentang kegagalan tersebut terlaki. Demikian laporan ini kami sampaikan. Dan atas perhatian majelis kami ucapkan terima kasih. Jakarta 28 Desember 2020. Pernyataan. Pada hari ini tanggal 28 Desember 2020, saya Dr. Rani Nurmitasari SHMA mediator hakim pada Pengadilan Agama Rejang Lebong dengan ini menyatakan bahwa perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL Arnita Nurrohma binti Muhammad dengan lawan Abdi Wijaya bin Ibrahim Soleh telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh. Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku mediator dan para pihak yang bersangkutan. Rejang Lebong 28 Desember 2020. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah benar hal yang disampaikan oleh hakim mediator tadi? Benar, benar. Ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Tidak. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah benar apa yang disampaikan oleh hakim mediator Hasan? Benar yang mulia. Saudara tergugat,
dan saudari penggugat. Nampaknya upaya perdamaian melalui mediasi belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan oleh pihak-pihak terkait saja dan tidak oleh sembarang orang untuk menyaksikan persidangan ini, maka dengan ini kami nyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara minggu lalu bahwa agenda kita hari ini adalah pembacaan gugatan dari saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan surat gugatan, saudari? Silakan kepada saudari ataupun kuasa hukumnya untuk menyerahkan salinan gugatan kepada majelis hakim dan membacakannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili penggugat untuk membacakan surat gugatan. Curug 28 Desember 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Curug. Di Curug, perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Armita Nurrohma, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mempunyai kosan di Dusun Curug, alamat Dusun Curug, Perumahan Green Garden, Blok B nomor 88. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Abdi Wijaya, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mandor tambang emas di Lebong. Alamat Perumahan Green Garden, Blok B, nomor 88 Dusun Curug. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini, penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 24 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama atau KUA Curug sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah nomor 235-2-9-2010 tertanggal 24 September 2010. 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Curug, Blok B nomor 88. 4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama Muhammad Ihsan yang berumur 8 tahun, yang kedua Putri Setia Utami yang berumur 5 tahun. 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 10 tahun. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan September tahun 2019 dengan sampai saat ini. Yang penyebabnya antara lain sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama tanpa memberikan nafkah kepada anak istri. Sering mengungkit bahwa penggugat tidak mempunyai harta warisan, sudah menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat. 6. Bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat ini penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema Nomor 28 F/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curug untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal di penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia. Untuk itu, bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curug, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusannya amannya sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 1. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curug untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia. Untuk itu, yang ketiga, membebankan biaya perkara sesuai hukum. Hormat kami penggugat. Terima kasih. Terima kasih untuk pembacaannya kepada kuasa hukum penggugat. Saudari penggugat, dari apa yang telah kuasa hukum Anda bacakan, apakah ada pernyataan yang ingin Anda ubah atau Anda tambah? Jadi sudah pas ya? Saudara tergugat, apakah Anda mengerti isi dari gugatan saudari penggugat? Saudara ingin menjawabnya? Dalam bentuk? Apakah saudara sudah siap dengan jawabannya? Baik, jika demikian dengan ini kami nyatakan sidang dibuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari saudara